Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi, anak-anak sekalian. Pertemuan kita kali ini masuk ke dalam capaian pembelajaran yang kedua, yaitu tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tentang materi lingkaran dan unsur-unsurnya, perlu Ibu sampaikan dulu informasi tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, itu bagaimana kalian bisa menemukan sendiri dan tentang teorema lingkaran dan membuktikannya untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kalian dapat menemukan konsep untuk menghitung panjang busur dan menggunakannya juga untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, kalian dapat menemukan konsep menghitung luas juring dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, kalian dapat menerapkan konsep lingkaran dalam kehidupan sehari-hari kalian nantinya. Selanjutnya, rancangan pembelajaran kita, materinya meliputi 1, lingkaran dan busur lingkaran, kemudian lingkaran dan garis singgung, yang ketiga yaitu lingkaran dan tali busur. Untuk pertemuan pertama kita, mengulang kembali pembelajaran yang waktu kalian masih di kelas SMP, yaitu kelas 8, terkait dengan lingkaran dan beserta unsur-unsurnya. Yang pertama adalah bagaimana kalian memahami tentang lingkaran. Apakah sebenarnya lingkaran tersebut? Ternyata lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang bicara sama dengan satu titik tertentu. Nah, titik tertentu ini dinamakan titik pusat. Sedangkan jarak yang sama itu tersebut dikatakan sebagai jari-jari lingkaran. Nah, kita lihat unsur-unsur dalam lingkaran apa saja. Ada yang dinamakan pendereng, ada tali busur, ada apotema, juring, busur, pusat lingkaran, diameter, jari-jari, sudut pusat, sudut keliling, dan masih banyak lagi yang mungkin akan kita pelajari nantinya. Nah, sekarang kita akan coba melihat apa yang disebut dengan sudut pusat dan sudut keliling. Untuk pertemuan kita, hari ini kita akan membahas bagaimana kalian menemukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sebagai contoh, di sini ada titik A, titik B yang berada pada luar lingkaran. Kemudian ada titik O, yaitu berada pada pusat lingkaran. Apakah sudut pusat dan sudut keliling itu? Sudut pusat, yaitu merupakan sudut yang terbentuk antara dua jari-jari lingkaran, dan titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur pada lingkaran, dengan titik-titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Ini ada beberapa teorema lingkaran yang harus kalian tahu, bahwa setiap tali busur yang tidak melalui pusat suatu lingkaran, panjangnya lebih kecil daripada diameternya. Dan teorema kedua, semua tali busur yang panjangnya sama mempunyai apotema yang panjangnya sama juga. Semua apotema yang panjangnya sama mempunyai tali busur yang juga sama panjang. Teorema keempat, diameter sebuah lingkaran yang tegak lurus dengan suatu tali busur pada lingkaran disebut tersebut membagi tali busur dan busurnya menjadi dua sama panjang. Teorema-teorema ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang lingkaran. Kalian juga bisa mempelajari pertemuan materi kita ini melalui YouTube atau searching internet atau pada buku teks kalian yang sudah Ibu bagikan. Nah, kita masuk ke dalam hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sebagai gambaran, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan sudut pusat dan apa yang dimaksud dengan sudut keliling. Tadi sudah disampaikan bahwa sudut pusat adalah sudut yang diapit oleh jari-jari lingkaran dan titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Kalian bisa melihat contoh gambar yang sudah Ibu tanyakan di sini. Ada sudut pusat APB, ada sudut pusat APE, kemudian ada sudut pusat APQ. Nah, mana yang sudut kelilingnya? Kalau kita lihat, sudut pusat APB menghadap pada busur AB.
Maka sudut kelilingnya adalah sudut ACB, juga sama menghadap busur AB. Sudut mana lagi kah yang menghadap busur sama, yaitu busur AB? Ada sudut ADB. Kemudian ada sudut menghadap busur yang sama. Kita lihat sudut sudut yang menghadap busur yang sama, sudut KPE. Sudut KPE ini menghadap busur EQ dengan sudut pusat P, KPE, dan sudut kelilingnya adalah sudut QDE. Jadi, kalau dilihat dari sini, kalian bisa menyebutkan masing-masing sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat itu menghadap busur AB, maka sudut kelilingnya juga akan menghadap busur AB. Nah, ini ada contoh. Jika diketahui sudut BAC, nah ini dinamakan sudut keliling, maka sudut pusatnya adalah BOC. Untuk membuktikan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, kalian bisa mencoba latihan yang sudah Ibu sampaikan melalui layar berikut. Kalian bisa mencoba. Baik, terima kasih. Kalian coba di rumah untuk latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.